Kita membahas pertanyaan ini. Mengapa kemiskinan adalah suatu wicked problem? Mari kita eksplorasi 5 alasan utama yang membuat kemiskinan menjadi begitu menantang. Perhatikan poin pertama. Tidak ada definisi tunggal. Sulit disepakati. Apakah kita berbicara tentang kemiskinan absolut, yaitu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk bertahan hidup? Atau kemiskinan relatif, yaitu kondisi di mana seseorang berada di bawah standar hidup masyarakat sekitarnya. Pertanyaan mendasarnya, berapa batasannya? Di Indonesia, Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan kalori sebesar 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah kebutuhan dasar non-makanan. Pada Maret 2024, garis kemiskinan ditetapkan sekitar Rp596.000 per kapita per bulan. Tetapi, apakah angka ini benar-benar menangkap realitas kemiskinan? Seorang petani di NTT mungkin memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan, tetapi tetap tidak memiliki akses terhadap air bersih, pendidikan berkualitas, atau layanan kesehatan. Sebaliknya, seseorang di Jakarta dengan pendapatan yang sama mungkin masih bisa mengakses bantuan sosial dan layanan publik yang lebih baik. Amartya Sen dalam karya monumentalnya Development as Freedom menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekedar low income, tetapi capability deprivation, kekurangan kemampuan untuk hidup bermartabat. Inilah mengapa mendefinisikan kemiskinan saja sudah merupakan tantangan yang kompleks. Mari kita lanjutkan ke poin kedua yang sangat penting untuk dipahami, yaitu solusi menciptakan masalah baru. Ketika pemerintah memberikan bantuan tunai yang tujuannya mulia untuk meringankan beban masyarakat miskin, muncul efek samping yang tidak terduga, seperti ketergantungan, inflasi lokal, dan potensi korupsi. Ini bukan berarti kita menolak bantuan sosial. Justru, penelitian Banerjee dan Duflo yang meraih Nobel Ekonomi tahun 2019 menunjukkan bahwa bantuan tunai langsung efektif mengurangi kemiskinan jangka pendek. Namun, tanpa desain kebijakan yang hati-hati, muncul fenomena dependensi sindrom atau budaya ketergantungan. Contoh konkret di Indonesia, Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Tetapi di beberapa daerah, muncul kasus penerima bantuan yang enggan lulus dari program meskipun secara ekonomi kondisi mereka sudah membaik. Ada juga fenomena di mana bantuan tunai menyebabkan inflasi lokal. Harga barang-barang kebutuhan pokok naik di daerah penerima bantuan yang justru merugikan masyarakat miskin itu sendiri. Belum lagi masalah korupsi dan kebocoran bantuan. Data BPK sering menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Ada yang sudah meninggal masih terdaftar, ada yang sebenarnya mampu tetap menerima bantuan. Ini menunjukkan bahwa setiap solusi kebijakan selalu memiliki unintended consequences, konsekuensi yang tidak direncanakan. Sekarang, perhatikan poin ketiga, yang sangat kompleks dan saling terkait, yang digambarkan dengan visualisasi jaring laba-laba yang sangat menarik. Kemiskinan berada di pusat jaring dan terhubung dengan berbagai faktor. Rendahnya pendidikan, kesehatan buruk, kurang lapangan kerja, jeratan utang, dan diskriminasi. Dalam teori sistem, ini disebut sebagai systemic interconnection, saling keterkaitan sistemik. Mari saya jelaskan dengan contoh nyata. Seorang anak lahir dari keluarga miskin. Karena orang tuanya tidak mampu membayar sekolah, anak ini putus sekolah di tingkat SD. Tanpa pendidikan yang memadai, ia sulit mendapat pekerjaan formal. Ia akhirnya bekerja serabutan dengan pendapatan tidak menentu. Karena pendapatan rendah, ia tidak mampu memberikan nutrisi yang baik untuk anaknya dan tidak mampu membayar sekolah anaknya. Siklus ini terus berulang. Anda lihat, kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan uang. Jika akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas, jika lapangan kerja masih minim, jika layanan kesehatan masih mahal, maka bantuan tunai hanya akan bersifat temporer.
Penelitian OECD menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengurangi kemiskinan secara signifikan, seperti Korea Selatan dan Singapura, adalah mereka yang menerapkan pendekatan holistik. Mereka mengintegrasikan kebijakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial secara simultan, bukan parsial. Di Indonesia, kita melihat upaya ini melalui program seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Prakerja. Tetapi, tantangan besarnya adalah bagaimana memastikan program-program ini terkoordinasi dengan baik, tidak tumpang tindih, dan benar-benar menjangkau yang paling membutuhkan. Poin keempat, tidak pernah benar-benar selesai, yang digambarkan dengan roda gigi yang berputar lintas generasi. Kemiskinan bersifat intergenerasional, diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep poverty trap atau perangkap kemiskinan yang dikembangkan oleh ekonom seperti Jeffrey Sachs menjelaskan bahwa tanpa intervensi yang tepat dan berkelanjutan, kemiskinan akan terus berputar dalam siklus yang sulit diputus. Perhatikan diagram ini. Generasi 1 menerima intervensi, kemudian beradaptasi, muncul masalah baru di generasi 2, kemudian generasi 3, dan seterusnya. Tidak ada tombol stop, yang ada hanyalah perbaikan berkelanjutan. Data World Bank tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan ekstrim global menurun, kemiskinan relatif dan ketimpangan masih menjadi tantangan besar. Di Indonesia, kita melihat fenomena yang sama. BPS mencatat angka kemiskinan menurun dari 11,2% pada 2015 menjadi 9,4% pada 2024. Tetapi penurunan ini melambat pasca pandemi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah fenomena near poor, masyarakat yang berada tepat di atas garis kemiskinan. Mereka sangat rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan ketika menghadapi guncangan ekonomi, seperti pandemi atau bencana alam. Data menunjukkan bahwa hampir 20% penduduk Indonesia berada dalam kategori rentan ini. Inilah mengapa tidak ada momen selesai dalam pengentasan kemiskinan. Yang ada hanyalah komitmen untuk terus memperbaiki, terus beradaptasi, dan terus belajar dari pengalaman. Terakhir, poin kelima, pemangku kepentingan beragam, menunjukkan kompleksitas politik dari kemiskinan. Perhatikan diagram ini. Ada pemerintah, LSM, akademisi, sektor bisnis, dan masyarakat miskin sendiri. Masing-masing memiliki kepentingan dan nilai yang berbeda. Teori stakeholder analysis yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman mengajarkan kita bahwa dalam menyelesaikan masalah kompleks, kita harus memetakan semua pemangku kepentingan, memahami motivasi mereka, dan mencari titik temu. Mari saya berikan contoh konkret. Ketika pemerintah merancang program bantuan sosial, pemerintah fokus pada target pengurangan kemiskinan dan stabilitas politik. LSM khawatir tentang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Akademisi menekankan pentingnya evidence-based policy, kebijakan berbasis bukti. Sektor bisnis mungkin melihat peluang untuk program CSR atau kemitraan. Sementara masyarakat miskin, mereka menginginkan bantuan yang tepat sasaran, memadai, dan bermartabat. Penelitian UNRSD menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang paling berhasil adalah mereka yang menerapkan pendekatan participatory development, di mana masyarakat miskin tidak hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kesimpulan, pendekatan sistemik dan kolaboratif. Perhatikan pesan kunci di bagian bawah infografis ini. Wicked Problems membutuhkan pendekatan sistemik dan kolaboratif, bukan solusi linier. Apa implikasinya untuk Anda? Pertama, jangan berpikir secara simplistis. Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan satu solusi ajaib. Kedua, kembangkan pemikiran sistemik, kemampuan untuk melihat hubungan antar variabel, memahami kompleksitas, dan mengenali pola. Ketiga, bangun kemampuan kolaborasi, karena masalah sosial hanya bisa diselesaikan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Sebagai calon ilmuwan sosial dan praktisi pembangunan, tugas Anda bukan hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerjemahkannya dalam konteks nyata Indonesia. Pertanyaan reflektif untuk Anda, bagaimana menurut Anda, pendekatan apa yang paling tepat untuk mengatasi kemiskinan di daerah Anda masing-masing?
Apakah bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, reformasi struktural, atau kombinasi dari semuanya?